Ya, oke. Kita mulai ya. Ustadzah share screen. Tadi yang sudah Ustadzah share di grup angkatan kalian, tambahan sore. Ini untuk persiapan PAS anak-anak. Ya, jadi kalian nanti bisa apa ya, untuk persiapan PAS nanti kalian bisa mempelajari ini kembali. Oh, bentar. Terus kok ada soal pilihan ganda, kok ada soal apa namanya, uraian sih gitu ya. Ini bervariasi anak-anak. Saya tadi pengen soal ini gitu. Dan sudah ada jawabannya juga ya, tapi belum ada pembahasannya. Nanti kita coba bahas bersama ya. Semoga waktunya cukup sampai nanti jam 5. Kalau belum cukup ya mungkin nanti akan kita bahas berikutnya ya, anak-anak ya. Yuk, nomor 1 kita mulai. Tolong dibaca nomor 1 Mbak Hanan. Yuk. Sebutkan materi genetik membawa sifat menurun. Ya betul. Ada berapa materi genetik membawa sifat menurun? Mbak Hanan mungkin tahu ada berapa, Mbak? 3. Iya benar, ada 3. Yaitu apa saja? Mbak Hanan tahu? Kromosom. Ya, kromosom. Kemudian apa lagi? Gen. Kemudian apa lagi? DNA atau RNA. DNA atau RNA. DNA dan RNA ya ini Ustazah, karena mereka berbeda ya. DNA dan RNA. Yang mereka ini disebut sebagai apa? Sebagai asam nukleat. DNA dan RNA. Yang mereka ini disebut sebagai, sebagai asam nukleat. Nah, seperti ini. Kromosom, gen, DNA, dan juga RNA yang merupakan asam nukleat ini nanti adalah merupakan faktor-faktor yang diwariskan atau diturunkan ya anak-anak dari siapa? Dari orang tua kepada anaknya. Ya, dari ini yang membawa kromosom, gen, DNA maupun RNA yang disebut sebagai asam nukleat. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang nomor 2. Tolong dibaca Mbak Dara pertanyaannya nomor 2. Bagaimanakah peristiwa penurunan sifat dari orang tua kepada anaknya? Ya. Ada yang tahu? Chat Ustazah, bagaimana peristiwanya? Penurunan sifat dari orang tua kepada anaknya. Lewat apa? Ya, beritahu Ustazah. Ada yang tahu? Boleh chat Ustazah, silahkan. Apa anak-anak? Ya, silahkan Ustazah tunggu. Melalui peristiwa apa? Iya, betul sekali. Ya, terima kasih ya. Benar sekali. Sudah Ustazah jelaskan dulu. Ya, sudah jelaskan dulu bagaimana peristiwa penurunan sifat dari orang tua kepada anaknya. Jadi orang tua itu menurunkan sifat kepada anak-anaknya. Sifat itu kan dibawa oleh kromosom, gen, dan juga DNA dan juga RNA. Itu pada saat peristiwa apa? Saat peristiwa fertilisasi. Saat peristiwa fertilisasi. Apa sih fertilisasi itu? Ini adalah pembuahan. Apa sih pembuahan? Bertemunya sel telur dengan sel sperma. Jadi lewat apa? Yang kok bisa sampai sifat itu diturunkan dari orang tua kepada anak? Ya lewat sel gametnya, begitu ya. Yaitu sel telur dan sel sperma. Jadi melalui ini, melalui sel telur dan sel sperma yang disebut sebagai sel gamet. Ya, sel gamet yaitu sel telur dan sperma. Ini melalui ini anak-anak. Yang dimana sel telur maupun sel sperma ini merupakan sel hidup enggak sih? Iya enggak Mbak Dara? Sel telur dan sperma ini sel pada manusia yang hidup tidak? Yes. Mereka hidup. Telur dan sperma itu hidup, ya. Dan telur dengan sperma inilah dia sama seperti sel-sel lainnya, dia punya inti sel.
Gimana dalam intisal ada kromosom, di dalam kromosom nanti ada yang namanya lengan kromosomnya ada gen, di dalam gen ada DNA dan RNA. Gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Sekarang nomor 3. Nomor 3. Tolong dibaca, Mbak Faisa. Yuk, silahkan dibaca nomor 3. Faisa. Jeruk buah kecil rasa manis, B kecil M besar disilangkan dengan tanaman jeruk buah besar rasa asam, B besar M kecil diperoleh keturunan F1 berfenotip buah besar rasa manis. Jika keturunan F1 disilangkan dengan tanaman yang berfenotip buah kecil rasa asam, maka akan diperoleh keturunan F2 berfenotip buah kecil rasa manis sebanyak. Ya, betul. Terima kasih ya, agak banyak ya soalnya ya. Jeruk buah kecil rasa manis. Ini adalah persilangan dihibit. Besok keluar USTAS. Ya, pasti anak-anak. Pasti keluar. Jeruk rasa manis, kita P1 dulu. P1. Bentar, ini Ustazah. Apa namanya? Berikan dulu ya. P1. P1-nya adalah jeruk buah kecil rasa manis. B kecil, M besar. Mau disilangkan dengan apa? Dia mau disilangkan dengan tanaman jeruk buah besar rasa asam. Besar ternyata yang dominan. B besar, dan asam kecil ya. Jadi yang dominan adalah manisnya. Nih. Nah, Ustazah berikan fenotipnya. B kecil itu buah kecil Ustazah enggak usah kasih buah. Kecil manis, gini aja ya. Kecil manis. Karena M besar ya, M besar manis berarti. Sedangkan yang ini adalah apa? Yang ini adalah besar asam ya. Besar asam. Oke, sekarang gametnya. Ya, beritahu Ustazah. Tolong Masina, beritahu Ustazah, gametnya apa ini? Yang kecil manis. Kecil dan M besar. Ya, sudah bisa semua menentukan gamet ya. Besok kalau tidak bisa temui Ustazah sendiri. Tak ajari mencari gamet sampai bisa. B kecil M besar. Ada 4 ya Mas, tapi sama semua kan? Jadi kita tulis satu saja seperti ini. Yang ini Masina, apa gametnya? Besar M kecil. Iya, B besar M kecil. Oke, setelah itu kita dapatkan F1. F1-nya ini langsung saja digabungkan. Tolong Mas Hilbran, apa gabungan dari gamet kedua gamet ini? Apa ini gabungan dari kedua B gamet? besar B kecil, M besar M kecil. M besar M kecil. Ustazah mau tanya sama Mas Hilbran. B besar B kecil M besar M kecil itu genotip kan? Itu genotip apa? Homo apa hetero Mas Hilbran? Heterosigot. Heterosigot sebagian atau heterosigot penuh? Penuh itu sempurna. Apa? Heterosigot sempurna atau penuh? Iya, betul. Ini adalah heterosigot penuh atau sempurna. Apa Mas Hilbran? Beritahu saja fenotipnya apa? Fenotipnya apa? Ada B besar, ada M besar. Berarti apa? Ada B Besar manis. Besar manis. Benar. Jadi itu adalah heterosigot sempurna. Tahu ya anak-anak ya. Kenapa kok sempurna? Karena B besar B kecilnya heterosigot. M besar M kecilnya juga heterosigot. Itu namanya heterosigot sempurna. Tapi kalau B besar M besar M kecil, itu kan yang hetero kan M saja kan. Itu tidak sempurna namanya. Tidak penuh. Paham ya? Gitu. Oke. Jika keturunan F1, berarti P2 ya. Nanti disilangkan.
Yuk, beritahu Sadah. Tadi ada Mbak Iza. Ayo Zah, F1. Apa? Anaknya B besar, B besar, B kecil, M besar. M iya. kecil. Disilangkan dengan tanaman yang berfenotip buah kecil rasa asam. Apa? Buah kecil rasa asam. B kecil, M kecil, M kecil. Iya, betul. Sekarang Ustazah mau tanya, Isa, homo apa hetero? Zah? B kecil, M kecil itu homo apa hetero? Homosigot, ya. Homosigot dominan apa homosigot resesif? Resesif. Iya, betul. Kenapa homosigot resesif? Karena hurufnya kecil semua. Gitu ya. Disilangkan dengan itu perintahnya, ya sudah ikuti perintahnya di soalnya ya. Ini adalah besar manis. Fenotipnya ini adalah kecil masam. Ya. Sekarang gametnya. Ya. Tolong Mbak Sekar. Gametnya apa ini? B besar, M besar, B besar, M kecil, Terus? B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Iya, betul. Sedangkan yang ini, yang kecil masam, gametnya apa, Mbak? Masih, B Mbak? kecil, M kecil. B kecil, M kecil. Satu saja ya. Karena empat-empatnya nanti sama. Jadi karena sama tulis satu saja. Yang besar manis gametnya ada 4. Yang kecil masam gametnya ada 1. Ya, anak-anak. Sekarang kita mencari F2. Cara mencari F2 yaitu dengan cara menggunakan diagram Punnett. Ya, Ustazah buat diagramnya. Seperti biasa. Jadi ada 5 dan 2. Oh, 5 dan 2. Oke. 5 ditambah 2 sama dengan berapa? Oke, sekarang sini. Ustazah taruh sini dulu. Ya, oke. Mas Danis, Ustazah minta tolong Mas Danis. Ini tak tulis dulu sebentar. Jantan, betina. Ya, taruh di sini Mas Danis, gametnya apa? Apa? Mas Danis ada? Apa Mas? Gamet yang 4 ini. Taruh di sini. Apa? B besar. M besar. Ya, apalagi Mas Danis? Ada enggak di sini Mas Danis? B besar, M kecil. Apalagi? B kecil, M besar. Apalagi? B kecil, M kecil. Oke, Mas Danis kemana ini? Oh, kurang 1 anak-anak. Oh ya, benar udah. Sedangkan yang ini, gametnya 1 ini, taruh di sini. Apa? B kecil, M kecil. Begini ya. Yuk, sekarang diisi. Yuk, Mas Zaki, Ustazah minta tolong. Apa ini? Diisi. 4 kotak ini. Besar B kecil, M besar, M kecil. Oke. Apa Mas? Fenotip sekalian. Fenotipnya. Besar manis. Besar manis. Kalau yang ini? Besar B kecil, M kecil, M kecil. Fenotipnya? Besar masam. Kalau yang ini? B kecil, M besar, M kecil. Bentar. Ini gimana nih tadi? Ini M, B kecil, M kecil ya.
Ini B kecil, M besar, M kecil. Ya, B kecil, M besar, M kecil. Ini kok jadi aneh gini nih biasa. Bentar, ini ratanya Ustazah buat rata kiri anak-anak. Jadi, nah, B kecil, M besar, M kecil. Apa Mas Zaki? Kecil manis. Kecil manis. Yang terakhir, apa Mas? Kecil, M kecil, M kecil. Iya. Apa penotipnya? Kecil masam. Kecil masam. Begini ya anak-anak ya. Sekarang pertanyaannya adalah diperoleh keturunan F2 berfenotip buah kecil rasa manis. Yang kecil manis yang mana ini? Ada berapa? Ada satu kan? Kecil manis. Tak kasih hitam aja. Ada satu berarti kecil manis. Berapa persentasenya? Pertanyaannya begitu kan? Berapa persentase keturunan yang kecil manis? Karena cuma ada satu, kecil manis itu ada satu, maka satunya 1/4. Karena ada 4 kotak ya. Kali berapa? Kali 100%. Sama dengan berapa? 25%. Paham ya anak-anak ya? Jadi jawabannya 25%. Oke, lanjut yuk. Sekarang nomor 4. Tolong dibaca nomor 4. Bentar. Siapa ini ya? Tolong siapa lagi nih yang ada di sini? Oh, sebentar. Mbak Hanan lagi weh. Ya, Mbak Hanan nomor 4. Sudah enggak hafal ada siapa aja di sini. Dibaca Mbak Hanan. Ya, silahkan nomor 4. Ya, nomor 4. Iya, oke, silahkan dibaca. Iya, Mbak Hanan yang baca. Ya, Mbak Hanan. Kan apa yang kamu ketahui tentang kromosom, gen, DNA, RNA, dan inti sel? Iya, betul. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang kromosom, gen, DNA, RNA, dan juga inti sel. Apa anak-anak gen? Atau ini nanti Ustazah arahkan saja, kita lebih ke tempatnya ya, lebih ke tempatnya. Gen, DNA, RNA, dan inti sel itu ada di dalam apa? Beritahu Ustazah. Gen, DNA, RNA, dan inti sel ada di dalam apa? Chat Ustazah. Yuk, chat Ustazah. Ya. Kurang tepat. Ada di mana? Ya betul, ada yang kurang, kalian masih oke. Ada yang sudah benar, yang benar kurang tepat. Semuanya itu ada di mana gitu. Gen, DNA, kromosom, RNA, inti sel, semuanya itu ada di mana? Pertanyaannya Ustazah itu. Ada di mana? Ada di dalam, yang benar cuma satu orang ini. Ada di dalam apa? Ada di dalam sel. Ada di dalam sel anak-anak. Inti sel kan ada di dalam sel. RNA, DNA, gen, kromosom kan ada di dalam sel. Gitu. Kalian kurang jeli ya. Besok lagi kalau Ustazah memberi soal, mungkin bisa lebih. Besok Ustazah akan coba memberi soal untuk persiapan PAS. Ya, ini juga sudah persiapan PAS anak-anak. Bisa jadi ini loh soalnya yang keluar. Ya enggak? Jadi harus paham kalian. Itu ya bisa jadi ini soalnya.
Oh ya, oke. Terima kasih Mbak Faiza sudah memberitahu saya. Ya, oke. Ustazah bilang seperti ini. Di dalam sel ada apa? Ada inti sel. Benar enggak sih? Di dalam sel ada inti sel. Nanti di dalamnya lagi ada, di dalamnya lagi ada, di dalamnya lagi ada. Begitu kan? Di dalam sel ada inti sel. Dalam sel tubuh makhluk hidup ya, ada inti sel. Seperti ini, tak buat seperti ini. Kemudian, beritahu Ustazah, chat Ustazah, di dalam inti sel. Ini yang berkaitan dengan materi genetik loh ya Ustazah maksudnya. Ada apa? Chat Ustazah. Di dalam inti sel ada apa? yang betul-betul. Ayo lagi chat lagi. Ada yang sudah salah, ada yang benar ini. Di dalam sel ada apa? Sebelum masuk ke dalamnya, jangan langsung masuk ke dalamnya. Ke ini dulu. Apa? Ayo. Di dalam inti sel ada kromosom. Ada kromosom. Begini tuh anak-anak. Lanjut. Di dalam sel, ya di dalam inti sel ada kromosom. Terus lagi. Di dalam kromosom, tepatnya di lengan kromosomnya, ada apa? Ya, beritahu saya. Ada apa? Ada. Oke. Aduh kalian. Ini loh. Ada lokus yang di dalamnya berisi DNA. Ada lokus yang di dalam lokus ada DNA dan RNA. Maaf. Ada gen. Ya Allah. Begini kan? Ini harus tahu anak-anak. Di dalam gen ada apa? Beritahu Ustazah. Ya, di dalam gen ada apa? Terakhir ini. Benar. Iya, begitu anak-anak. Di dalam gen baru ada DNA dan juga RNA. Gitu ya. Ada DNA dan RNA. Begini, paham? Inilah yang nanti kalian harus ketahui lagi ya, kromosom itu apa, bentuknya apa saja, berdasarkan letak sentromernya, gen itu piye, DNA, RNA juga tahu loh. Ini loh yang sudah tidak ulang lagi. Baca dulu sendiri. Oke, paham? Ada yang mau bertanya sampai sini? Itulah tentang kromosom, gen, DNA, dan RNA. Itu ya. Sekarang nomor 5. Tolong dibaca, Mbak Naya, nomor 5. Sebutkan kromosom pada manusia dan jelaskan karyotipe berikut. Aus itu, ini namanya karyotip. Karyotip itu adalah gambaran. Jadi kalau dilihat kromosom manusia kan bisa anak-anak ya dideteksi ya. Kromosom manusia itu gambarannya kira-kira seperti ini. Ada angkanya enggak Mbak Naya ini? Ada angkanya enggak Mbak Yan? Ada. Nomor berapa sampai angka berapa Mbak Naya? 1 sampai 23. 1 sampai 23. Berarti itu menunjukkan bahwa kromosom pada manusia ada 23 apa Mbak Naya? 23 buah apa pasang? Ada 23 apa? Itu menunjukkan, jadi pada karyotip tersebut ada 23 kromosom manusia. 23 apa? Titik-titiknya ini diisi. 23 apa? Yuk chat Ustazah anak-anak. 23 apa? 23 pasang atau buah? Iya, benar sekali. 23 pasang. 23 pasang. Ya, itu namanya karyotip. Gambaran kromosom pada manusia. 23 pasang.
kromosom manusia, atau berapa kalau tidak pakai pasang, atau 23 kali 2 berapa? 46 buah. Ini ya. 23 pasang atau 46 buah. Terus sekarang kalian lihat. 1 sampai 23 ini kan berarti campuran. Jadi dari nomor 1 sampai 23 ini adalah kromosom manusia yang terdiri dari dua macam, apa dan apa? Chat Usadah. Ini adalah kromosom manusia yang terdiri dari apa dan apa? Apa? Ya, chat Usadah. Iya, betul sekali. Terima kasih. Terdiri dari gonosom dan autosom. Yang terdiri dari autosom atau kromosom tubuh ya, dan gonosom. Betul. Sekarang Ustazah mau tanya, siapa yang tahu? Tebak aja, mungkin kalian tahu. Autosomnya atau kromosom tubuh. Atau kromosom tubuh. Nomor berapa sampai berapa? Benar sekali. Terima kasih, Mas Haris belum dikasih pertanyaan. Oke, Mbak Akila juga benar. Ya, Mbak Hanan juga benar. Tadi aku divaksinasi sama anak-anak. Iya. Autosom atau kromosom tubuh itu adalah pada kariotip tersebut, itu ada di nomor 1 sampai 22. Apa? Itu autosomnya di nomor 1 sampai 22. Betul, terima kasih. Kemudian Ustazah mau tanya, satunya adalah gonosom. Gonosom ada di nomor berapa? Beritahu Ustazah. Gonosomnya ada di nomor, benar sekali. Ya, oke, terima kasih. Gonosomnya ada di nomor 23. 23 yang jumlahnya adalah sepasang ya, sepasang atau 2 buah. Gitu. Kalau ini 1 sampai 22 kan berpasangan toh ini toh anak-anak kan. Ini jumlahnya ada 22 pasang atau 44 buah. Begini ya anak-anak ya, paham ya? Oke. Inilah yang namanya sebentar, gonosom. Kalau pada laki-laki dan perempuan, apa laki-laki? XX apa XY? Laki-laki? Oke, ya. Ya, sudah pada paham ya. Kalau laki-laki itu adalah XY, kalau perempuan ini adalah XX gonosomnya. Oke, seperti itu anak-anak. Paham ya? Ini kariotip kromosom pada manusia. Oke, lanjut sekarang nomor 6. Tolong dibaca Mas Haris. Yuk. Silakan nomor 6 Mas Haris. Berikut ini yang bukan alasan Mendel menggunakan tanaman ertis untuk percobaan adalah. Ya, oke. Yang mana anak-anak? Chat Usadah. Chat Usadah. Yang mana? A, B, C, D. Yang bukan alasan Pak Mendel. Yuk, semua chat Usadah. Semua chat Usadah. Baru satu yang chat Usadah. Oke. Ayo lagi. Lagi yuk. Chat Usadah. Salah enggak apa-apa. Ayo silahkan. Chat lagi. Apa jawabannya anak-anak? Tadi aku divaksinasi. Jawabannya adalah yang B. Ya, oke, jawabannya yang B. Yang bukan alasan Pak Mendel menggunakan ercis untuk percobaannya adalah yang bukan. Merupakan bahan sayuran yang mudah ditemukan. Bukan itu jawabannya. Tapi alasannya Pak Mendel, bukan itu alasannya ya. Tapi alasannya Pak Mendel adalah pakai kacang ercis karena mereka memiliki sifat yang kontras begitu. Kemudian mampu melakukan penyerbukan sendiri dan cepat menghasilkan keturunan. Siapa sih Pak Mendel itu? Bapak apa sih dia?
Sebagai bapak apa? Pak Mendel itu? Enggak. Aku hanya Bapak apa? Aku hanya Iya, benar sekali. Jawabannya benar, Bapak Genetika. Jadi Pak Mendel itu adalah Bapak Genetika. Di mana kenapa dikatakan sebagai Bapak Genetika? Karena Pak Mendel merupakan orang yang berjasa dalam pewarisan sifat. Ya, anak-anak ya, dia berjasa dalam pewarisan sifat di mana dengan penelitiannya dia mencetuskan yang namanya teori yang dikenal sebagai hukum Mendel. Baik hukum Mendel 1 maupun hukum Mendel 2. Gitu ya. Oke, sekarang nomor 7. Tolong dibaca nomor 7 Mbak Fani ya. Perhatikan data berikut. Pasangan kromosom XCB, XCB, 2 pasangan kromosom XCBX, 3 pasangan kromosom XCBY, 4 pasangan kromosom YCB, YCB, pewarisan sifat buta warna terjadi jika Oke. Pewarisan penyakit buta warna terjadi jika apa? Ini kok XCB gitu ya? Kok XCB? Coba kok kan biasanya XC gitu ya? Ya oke. Nggak apa-apa. Kalau XC boleh. Kalau XB boleh. Gitu ya. XCB juga boleh. Gitu ya. Pewarisan penyakit buta warna terjadi jika bagaimana buta warna? Sudah ada yang menjawab anak-anak? Iya, betul sekali. Buta warna itu berarti ditunjukkan jika dia ditunjukkan oleh ada gen CB-nya yang terpaut pada kromosom apa? Kromosom apa anak-anak? X apa Y? Iya, benar. Jadi, Ustazah tuliskan di sini. Buta warna itu merupakan kelainan yang terpaut kromosom X. Berarti dia terpaut gonosom tidak? Iya, dia terpaut gonosom. Ibu. Jadi buta warna itu terpaut, dia itu buta warna ya maksudnya ya. Buta warna itu terpaut gonosom ya anak-anak ya. Nah sekarang pewarisan penyakit buta warna yang mana? Berarti yang ada CB-nya gitu kan? Yang ada CB-nya karena memang gen untuk buta warna itu disimbolkan dengan huruf CB yang terpaut pada kromosom X. Yang mana? Nomor 1. Ini buta warna. Benar sekali. Dan nomor berapa lagi? Dan nomor 3. Ini juga buta warna. Jawabannya berarti 1 dan 3. Ya. Terus kalau nomor 2. Beritahu Ustazah. XCBX. Itu bagaimana? Orang bagaimana? XCBX ini namanya apa? Chat Ustazah. Apa XCBX ini? Iya, benar sekali. Iya, benar. Ya. Oke, ini XX itu kan perempuan. Perempuan yang bagaimana? Perempuan normal. Tapi karier. Bagaimana perempuan normal karier itu? Dia normal. Aku hanya dibawa makan dalam. Dia normal, tapi bagaimana? Tapi dia membawa sifat buta warna. Ini ya, membawa sifat buta warna. Ini namanya perempuan normal karier. Dia normal, tapi membawa sifat buta warna. Kalau XCB, YCB, YCB ini bagaimana? Tidak ada. Tidak ada. Gitu ya. Ya, oke. Sebentar, saya mau tanya lagi. Apa kelainan menurun selain buta warna yang dia terpaut dengan kromosom seks atau kromosom kelamin? Beritahu saya. Apa? Kelainan terpaut kromosom seks. Apa aja? Ya. Oke.
Hemofilia, buta warna. Betul sekali. Hemofilia, buta warna. Ada lagi enggak? Hemofilia, buta warna. Ada lagi enggak anak-anak? Ada lagi enggak? Sudah? Sudah ya? Ya, oke. Kalau kelainan yang terpaut kromosom autosom apa? Kelainan yang terpaut kromosom tubuh apa? Atau autosom? Ya, selain albino apalagi? Selain albino apalagi anak-anak? Talasemia. Selain talasemia apalagi? Kalau kepala botak kromosom apa? Kalau kepala botak terpaut kromosom apa, anak-anak? Iya, anemia bulan sabit. Kalau kepala botak dia autosom atau kromosom seks? Ya, botak. Benar sekali. Oke. Berarti yang kepala botak masuk dalam benar autosom. Kalau kepala botak dia masuk dalam autosom. Ini maaf ya Allah, botak ya. Ada masuk dalam kromosom tubuh atau autosom. Gini ya, harus paham ya anak-anak ya. Oke, lanjut. Sekarang nomor 8. Tolong dibaca nomor 8 Mbak Fatihah. Genetika berperan penting dalam membantu manusia menyikapi masalah penyediaan bahan pangan. Penerapan genetika memungkinkan manusia untuk merakit bibit unggul pada bidang pertanian dan peternakan, sehingga dapat menghasilkan bahan pangan yang diperlukan manusia. Berikut beberapa hasil pemuliaan makhluk hidup. Yang mana anak-anak jawabannya? Beritahu saya. Yang mana? A, B, C, D. Oke, baru 2 orang. Yuk lagi. Yang mana jawabannya? Apa? Ini yang berkaitan. Ini loh. Jawabannya 2. Ada yang salah, ada yang benar ya. Mohon maaf, tapi enggak apa-apa. Oke, iya. Jadi genetika itu berperan penting. Genetika loh ya. Jadi kan nanti kalau berkaitan dengan genetika untuk pemuliaan tanaman kan yang sudah kalian seperti kalian dulu presentasikan ya, yang mendapatkan ini pemuliaan tanaman bisa pakai persilangan hibridisasi yang kalian sudah pernah menyilangkan monohibrid, hibrid itu persilangan namanya. Yang kedua bisa pakai perubahan kromosom, bisa pakai yang namanya transgenik, penyisipan gen gitu ya ke dalam tubuh tumbuhan ataupun hewan. Nah, jawabannya adalah yang mana? Kalau tadi ada yang menjawab C, Sembada, IR64, Apu, Arize, Intani, PPH, hidroponik itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena ada satu di sini yang tidak pas. Apa? Chat Usada. C salah. Karena ada apa di situ? Benar. Karena ada hidroponik. Iya. Salahnya karena ada hidroponik. Yang A salah. Kenapa? Karena ada kultur jaringan. Yang B salah. Ya, A, B ada kultur jaringan. Yang do ini yang benar anak-anak. Ini adalah padi dengan varietas unggul. Padi dengan varietas unggul, varietas hibrida. Ya, hasil dari proses persilangan. Keunggulannya sudah Ustadzah berikan tadi ya di sekolah ya. Yang kelas yang lain sudah semua sepertinya. Gitu. Nah, sekarang Ustadzah mau bertanya ke kalian. Pertanyaan Ustadzah adalah, menguntungkan enggak sih? Menguntungkan enggak padi ataupun tanaman, semua tanaman maupun hewan yang unggul, yang merupakan hasil dari persilangan atau varietas hibrida? Menguntungkan buat manusia enggak sih?
Iya, untung. Pertanyaan Ustazah sekarang. Ada dampak negatifnya enggak? Ada ruginya enggak manusia ketika seperti ini? Ada enggak ruginya buat manusia ketika kita melakukan pemuliaan tanaman dengan macam-macam, bisa ya, oke. Silahkan dijawab. Tadi sudah bilang ada untungnya. Kita lanjut ya anak-anak ya. Ada ruginya enggak? Ada ruginya enggak? Kira-kira. Yuk, chat Ustazah. Salah enggak apa-apa. Ya, baru satu orang yang chat Ustazah. Ada ruginya enggak persilangan? Mas Pipi, Ibu bilang apa? Iya, jawabannya benar. Ada ruginya. Ada ruginya. Ya. Ada ruginya. Kita atau ada dampak negatifnya. Atau ada dampak negatifnya. Ada dampak negatifnya ketika kita melakukan pemuliaan tanaman, baik dengan persilangan ataupun dengan perubahan kromosom. Ada dampak negatifnya apa? Ada yang tahu apa dampak negatifnya? Apa anak-anak dampak negatifnya? Ada yang tahu? Banyak untungnya, kayaknya enggak ada dampak negatifnya. Ada. Apa? Mas Haidar mungkin tahu, Mas Haris, Mbak Iza. Benar, Mbak Hanan. Ya, tapi mungkin lebih bisa dispesifikan lagi Mbak Hanan. Oke. Mas Haris jawabannya. Oke. Kurang tepat ya. Tadi Mas Haris sudah menjawab juga, cuman sudah bagus. Terima kasih atas jawaban kalian ya anak-anak ya. Hampir tadi yang Mbak Anan, tapi lebih bisa dijelaskan lagi. Mengikis tanaman asli. Itu maksudnya mungkin lebih ke, ya nanti akan bagaimana, lama-lama akan hilang. Gitu loh ya, nanti akan saya beritahukan di sini. Itu negatifnya. Tanaman asli, tanaman lokal, tanaman yang sengelek-elek, yang jelek-jelek, itu lama-lama akan hilang. Bagus enggak keadaan seperti itu? Tidak bagus anak-anak. Tidak bagus. Kalau sampai tanaman asli itu tidak ada di muka bumi ini, ya itu enggak bagus nanti. Itu berarti akan mengurangi jumlah apa? Jumlah keanekaragaman hayati yang ada di bumi ini. Gitu ya. Jadi dampak negatifnya adalah akan menghilangkan yang namanya plasma nutfah. Plasma nutfah. Apa sih plasma nutfah? Plasma nutfah itu adalah tadi keanekaragaman gen ya. Keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen yang ada di alam. Itu nanti enggak bagus kalau nanti sampai hilang. Kan otomatis orang-orang mestinya pengennya yang sama yang unggul-unggul aja. Terus dia nanti tidak ada yang mau menanam yang lokal, yang jelek kan? Gitu. Tidak bagusnya di situ anak-anak. Paham ya? Nanti untuk keunggulannya padi seperti apa, sudah tahu ya masing-masing ya, jagung itu bagaimana, kemudian untuk hewan sapi bagaimana, kemudian ayam bagaimana, itu sudah tahu semua ya. Oke, sekarang kita lanjut ya, nomor 9. Itu tadi yang cukup, nomor 8 seperti itu. Nomor 9 sekarang. Tolong dibaca dulu nomor 9. Mbak Mas Haidar. 9 Mas Haidar. Pria normal menikah dengan seorang wanita karier buta warna. Bagaimanakah keturunan anak perempuan mereka? A normal semua, B buta warna semua, C satu normal dan yang satu karier, D satu buta warna,
dan yang satu normal. Iya. Yuk, kita coba bahas ya, anak-anak ya. Induknya dulu, P1. Ya, P1 dulu. Pria normal. Pria normal. Coba Mas Haidar. Apa pria normal? Genotipnya. XY. XY. Menikah. Menikah dengan seorang wanita normal karier buta warna. Apa berarti? Genotipnya apa? Buta warna tuh bagus, lupa guys. XJP. Ya, XJP. XJP X. XJP X ya, betul. Seperti ini ya. Sekarang gametnya. Masih Mas Haidar. Apa gametnya ini? Gamet X dan Y. X dan Y. Kalau yang ini? Apa ini? XJP dan X. XJP dan X. Dan ya. Sudah ketemu gametnya, sekarang kita mau mencari F1. Mencari F1 seperti biasa anak-anak kita buat diagramnya. Kita buat diagram. Berarti 3-3 ya. Jantan betina. Ya, ini kok jadi gini sih? Sebentar. Kok Ustazah kok? Kenapa ini ya? Jantan betina. Oke, tolong salah satu lagi atau Mas Haidar aja sekalian. Ayo Mas Haidar, jantan betina. Taruh di sini apa? X. X. Y. Bentar. Yang jantan betina yang mana? Mana betina? Ya, yang mana-mana boleh. Yang mana-mana boleh. Sebentar, ini kok enggak bisa di ininya Ustazah. Kenapa ini? Sebentar, anak-anak. Ustazah, ininya kursornya enggak bisa taruh di sini. Ini jantan betina, sudah bisa. Nggak bisa taruh sini. X. Nah ya, jadi gini. Nah, nggak bisa. Kenapa ini? Ya, oke, sudah. Ayo, Mas Haidar, terserah. Mau yang atas boleh, mau yang samping boleh. Apa ini? Taruh di sini, gametnya. X, satu ya. Yang sebelah sini? Y. Y. Mana? X yang sini Y. Sana. Ini kenapa? Sebentar ya. Oke. Halo, Bu. Lihat aku. Hei, lihat aku. Sebentar anak-anak, tak buat tape lagi. Kayak gini lagi enggak? Samai. Yang ini tak tulis XJPX. XJP bawahnya. Tuh. Jadi kemana-mana ini kerjanya sana. X, udah bisa. Ya kayak gitu ya anak-anak ya. Untuk ini ya, apa namanya? Nanti bisa dilanjutkan sendiri di rumah ya. Yang saya enggak tahu ini kenapa jadi bisa jadi gini. Oke lah, kita lanjut aja anak-anak. Kita lanjut ke nomor 11 ya. Ya. Nomor 11 aja yang enggak pakai
ini apa namanya? Nanti pakai ini lagi yuk, nanti sama lagi. Coba ya, coba deh 10 dulu. Nanti dilanjut sendiri ya, yang ini ya anak-anak ya. Ustazah enggak tahu kenapa ini kok bisa begini. Yuk nomor 10. Tolong dibaca Mbak Akila. Ada peristiwa penurunan sifat albino kelainan warna kulit jika ada seorang laki-laki pembawa memiliki genotip A besar A kecil menikah dengan seorang perempuan yang juga pembawa memiliki genotip A besar A kecil, berapakah presentasi albino untuk F1? Iya, betul. Kita buat ya P1. Yuk Mbak Akila, P1-nya apa berarti? Besar A kecil. Menikah dengan? A besar A kecil. Iya. Itunya bagus. A besar A kecil itu apa sih Mbak Akila? Pembawa. Pembawa. Dia penampakannya bagaimana? Normal. Bawa gennya. Iya, betul. Ini karier ya, Ustazah tulis karier ya. Yang ini juga Ustazah tulis karier. Ya, oke. Sekarang gametnya. Apa Mbak Akila gametnya? A besar dan A kecil. A besar, tak tulis di bawahnya aja ya. Begini boleh kan? Dan A kecil. Sekarang yang sebelahnya. Apa ini? A besar dan A kecil. Iya. Iya. A besar sama A kecil. Ya, oke. Kemudian F1. Ustazah enggak usah pakai apa namanya? Tabel ya. Nanti takutnya enggak ini lagi. Enggak bisa. F1-nya bisa Mbak Akila langsung memberitahu Ustazah apa? Anak-anaknya kemungkinannya apa? A besar, A besar. Ya. Ini apa ini? Fenotipnya apa nanti? Normal. Normal. Ya. Terus apa lagi? Kecil. A besar, A kecil. Apa ini? Karier. Karier. Terus apa lagi? A kecil, A kecil. A besar, A kecil lagi dulu ya. Oh iya. Kecil. Karier. Dan yang terakhir adalah A kecil, A kecil. Apa ini? Albino. Pertanyaannya adalah berapa persentase albino untuk F1? Ini F1 kan? Albinonya apa? Persentase albino. Berapa Mbak Akila? Berapa? 1/425%. 4, ya. Kali 25%. Kali 100%. Ya. Jadinya adalah berapa? 25%. Jawabannya yang mana? Yang A. Paham ya, anak-anak ya? Ini. Kalau ini nggak usah pakai kayak gini. Coba, bisa ya? F1. Coba tadi Mas siapa tadi? Mas Haidar ya? Yuk, coba Mas Haidar. Nih, F1-nya. Apa Mas Haidar? Bisa enggak usah pakai tabel? Apa harus pilih F1? XXJP. XXJP. Apa ini berarti dia? Perempuan karier. Perempuan karier. Terus bawahnya? XX. XXJP. XX. Ya. Apa? Perempuan normal. Oh. Terus apa lagi?
XCBY. XCBY. Apa? Laki-laki buta warna. Laki-laki buta warna. Terus satunya? XY. Nah, satunya adalah X apa? XY. Apa? Laki-laki normal. Laki-laki normal. Ya, oke. Berarti keturunan anak perempuannya nanti akan bagaimana anak perempuannya, Mas? Ada yang karier, ada yang normal. Berarti yang mana jawabannya? A, B, C, D. Yang C. Satu normal dan yang satu normal karier. Ini ya jawabannya ya. Oke, mungkin sudah sampai nomor 10 dulu saja ya anak-anak ya. Nomor 11 sampai 15 kita lanjutkan besok ya ketika kita bertemu kembali. Ya, itu sebelum kita akhiri karena sudah lewat 1 menit ya. Sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan tidak anak-anak? Untuk yang tadi sudah kita bahas. Kira-kira seperti itu us yang keluar PAS, iya. Seperti itu anak-anak, nanti kira-kira yang keluar PAS. Kalau kalian sudah paham semua, plek us kayak gitu soalnya Yunda. Beda ya, cuma memang seperti itu nanti. Kalian sendiri nanti mencari-cari, mungkin tak ganti ya, si ibu albino, kemudian si ayahnya nanti normal, nanti mungkin seperti itu bisa. Kan gampang ya mengganti-ganti seperti itu. Itu ya anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah cukup karena sudah lewat 2 menit, kita akhiri ya anak-anak. Nanti setelah itu kalian bisa lanjut untuk melakukan kegiatan yang lain. Tetap semangat untuk belajar belajar persiapan PAS ya. Ustazah sudah mulai mau selesai nih soalnya, persiapan soalnya. Nanti kalau sudah selesai tak share di grup, silahkan bisa segera dikerjakan ya untuk soal persiapan PAS IPA biologi. Itu ya anak-anak ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri ya anak-anak semua dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sama-sama. Terima kasih juga ya anak-anak ya. Oke, terima kasih Mbak Fania, Mbak Safa, Mbak Iza. Oke, sama-sama Mbak Akila juga, Mas Sina. Oke, terima kasih ya. Sudah N ya anak-anak ya.